Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV, para pendengar radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang zakat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan syarat harta yang wajib zakat padanya. Dipersyaratkan pada harta sehingga jadi wajib zakat itu padanya beberapa syarat berikut ini yang sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Dan sudah juga kita sebutkan, yaitu yang disepakati oleh para ulama ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah emas dan perak, disamakan dengan itu adalah alat tukar yang berlaku di setiap tempat, ya. Kemudian berikutnya adalah zakat atau harta berupa mawashi, yaitu hewan-hewan yang diternakkan. Kemudian berikutnya adalah zakat zuru' wa simar, yaitu pertanian dan buah-buahan. Nah, tentunya dalam masing-masing harta ini pun nanti ada syarat-syarat yang khusus yang akan disebutkan insyaallah ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua adalah bulughun nisab, yaitu sampainya nisab. Dan masing-masing dari harta yang sudah kita sebutkan tersebut memiliki nisab yang berbeda, nisab yang berbeda. Nisab itu adalah kadar minimal harta yang wajib dizakati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah hawalanul haul, yaitu berlalunya nisab harta tersebut dalam kadar nisab itu dalam setahun, dalam setahun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang terakhir adalah harta tersebut dimiliki secara sempurna. Nah, dari sini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah muncul pembahasan terkait dengan zakat hutang, yaitu harta yang menjadi hutang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam bahwasanya tidak ada zakat pada hutang tersebut. Tidak ada zakat pada hutang tersebut kecuali hutang tersebut diterima oleh orang yang memberikan hutang bila tentunya harta tersebut adalah sudah sampai nisabnya, yaitu harta hutang tersebut sudah sampai nisabnya, tidak ada zakatnya kecuali sudah di tangan dari orang yang
orang yang memberikan hutang tersebut, ya. Kemudian itu bagi orang yang memberikan hutang. Nah, adapun bagi orang yang berhutang, maka apabila harta tersebut ya, harta tersebut ada padanya, ya, maka tidak ada zakat padanya, ya. Tidak ada zakat pada harta tersebut, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kecuali harta tersebut adalah harta yang diniagakan, ya, ketika diniagakan dan ketika dibayarkan hutang tersebut masih ada sisanya, ya, atau belum jatuh tempo dari pembayaran hutang tersebut, pembayaran hutang tersebut, sementara ya harta itu ada padanya, ya, dan sudah sampai 1 tahun dan itu sudah sampai nisabnya, maka baru dikeluarkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, laisa fid daini zakatun hatta yakbidahu, tidak ada zakat pada hutang sampai diterima. Demikian. Ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dengan sanad yang hasan. Baik para hamba Allah rahimani, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan derajat yang hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum harta yang bertambah, ya, di tengah-tengah haul, ya, di tengah haul? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, harta yang bertambah, ya, di pertengahan haul, maka ini ada 3 bentuknya, 3 macamnya. Yang pertama, ya, harta tersebut itu berasal dari keuntungan harta yang ada padanya, dan itu adalah harta dari jenis harta yang ada padanya tersebut, ya. Seperti contohnya adalah keuntungan dagang, ya, keuntungan dagang, ya. Atau contohnya adalah anak-anak hewan yang muncul, ya, dari hewan-hewan ternak yang digembalakan, demikian. Maka wajib untuk menggabungkan, ya, harta yang bertambah tersebut kepada asalnya, ya, dan haulnya mengikuti haul asalnya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah dalam masalah ini adalah at-tabi'u yatba'u, kata para ulama. Ya, sesuatu yang ngikut maka dihukum mengikut. Atau ungkapan yang lain, at-tabi'u la yufradu bil hukmi, sesuatu yang mengikut tidak dipisahkan hukumnya, ya. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Al-Mughni, la na'lamu fihi khilafan, kami tidak mendapatkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang pertama, ya, bagian yang pertama dari harta yang bertambah di pertengahan haul. Haul itu adalah tadi, ya, masa setahun bertahannya harta yang sudah sampai nisabnya, demikian, ya. Dan nisab itu adalah kadar minimal harta yang wajib dizakati. Baik, ya. Jadi ketika dalam penantian, ya, jadi perhitungan untuk awal haul itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah apabila harta tersebut sudah sampai nisab. Ya, katakanlah seseorang yang dia mengumpulkan emas, ya, mengumpulkan emas, dan nisab emas itu adalah 85 gram, ya. Nah, ketika dikumpulkan, ya, menjadi katakanlah 60, 70, 80, ini belum ada perhitungan haulnya, ya. Belum. Begitu sampai 85 gram, maka itu awal haul.
Maka semenjak itu dihitung setahun berikutnya. Demikian. Lalu muncul ya emas-emas yang dikumpulkan berikutnya, ya, dalam perjalanannya itu, ya. Katakanlah sudah 85 gram itu dihitung awal haul. Nah, dalam perjalanan menuju setahun berikutnya, nah ini bertambah setiap bulannya, katakanlah 10 gram, ya. Ada variasi, ada 15 gram, ya. Ada dalam sepekan mungkin dia 2 gram dan seterusnya, ya. Seterusnya sampai ya bertambah terus. Bahkan sudah mendekati ya akhir haul, jatuh tempo untuk setahun, ya, akhir haul itu masih bertambah. Maka seluruh pertambahan ini itu masuk dalam bagian yang pertama ini, yaitu dia digabungkan kepada ya harta tersebut yang sudah punya ya nisab dan awal haulnya, demikian. Dan nanti mengikuti sampai akhir haul. Walaupun contoh ya, besoknya itu sudah adalah akhir haulnya, besok nih. Ya, hari ini bertambah. Bahkan banyak bertambahnya. Mungkin bertambah sekitar 100 gram. Maka tetap saja 100 gram ini itu ngikutin haul dari ya emas yang sudah dihitung awal haulnya dan besok sudah masuk jatuh tempo ya akhir haul dan untuk dibayarkan zakatnya, diikutin, dimasukkan dia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sehingga dikeluarkan zakatnya esok harinya. Tidak dibuat dia ya nisab, tidak dibuat dia haul yang berbeda, perhitungan haul yang berbeda, tidak dibuat. Dia ngikut, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis satu bagian yang kedua, apabila harta tersebut itu bukan dari jenis harta yang ada padanya, ya. Seperti contohnya, ya, harta tersebut itu adalah emas, ya. Harta tersebut adalah emas. Harta tersebut emas. Sudah sampai nisabnya, kemudian dihitung awal haul. Nah, ternyata dia dapatkan kambing, ya, baru 5 ekor. Nah, kemudian dia dapatkan juga ya sapi, ya, katakanlah ya 1 ekor, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Contohnya itu karena diberi hadiah atau contohnya dari warisan, demikian, ya. Maka pertambahan yang seperti ini dia dianggap memiliki haul yang sendiri, ya. Memiliki haul yang sendiri, ya, ketika sudah sampai nisabnya, maka tidak digabungkan ya dengan harta yang berbeda tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini yang terakhir, apabila harta yang bertambah tersebut itu berasal dari jenis harta yang ada di sisinya yang sudah sampai nisabnya. Akan tetapi harta yang bertambah tersebut itu bukanlah berasal dari pertumbuhan harta itu. Bukan karena bukan karena perniagaan yang memang itu hasil dari yang merupakan hasil dari harta yang sudah sampai nisab tersebut. Ya. Ini contoh, ya. Contoh, ada seseorang yang punya emas sudah sampai nisabnya 85 gram, ya. Kemudian disimpan 85 gramnya. Ya, 85 gramnya disimpan. Kalau tadi ya kasus yang pertama tadi itu adalah contohnya emasnya diperdagangkan. Nah, gitu ya. Jadi keuntungannya itu dimasukkan, seterusnya begitu. Nah, ini kasusnya adalah dia sudah sampai nisab emasnya sekitar 85, kemudian dia dapatkan ya emas-emas itu contohnya pemberian dari suaminya, ya, atau ya mendapatkan hadiah dari ibunya, atau contohnya adalah dia mendapatkan warisan ya berupa emas, ya. Itu contoh yang pertama.
Contoh yang kedua, para hamba Allah rahimani warahmatullah, seperti contohnya adalah seseorang yang dia sudah punya 40 ekor kambing, ya, dan itu sudah sampai nisabnya, sudah sampai nisabnya, demikian. Maka dihitung awal haulnya. Kemudian dia ternyata ya dapat kambing hadiah dari orang tuanya. Nah, seperti itu. Ya. Atau contohnya dia menyimpan uang sudah sampai nisab uang tersebut. Lalu dia mendapatkan ya hadiah uang dari orang lain. Nah, seperti itu. Yang ini bukanlah dari pertumbuhan harta yang pertama. Bukanlah harta yang asalnya tadi yang sudah sampai nisabnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Maka yang seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan digabungkan ya, nisabnya digabungkan haulnya dengan harta yang sudah ada tersebut. Ya, nanti ya maka ini nanti dikeluarkan bersamaan ya, dikeluarkan bersamaan zakatnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat ulama mazhab Hanafi. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ya digabungkan ya nisabnya tapi tidak haulnya. Artinya tetap ditambahkan ke harta tersebut tapi dengan perhitungan nisab yang berbeda. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Pendapat yang kuat wallahu taala alam pendapat dari mazhab Hanafi, yaitu digabungkan semuanya. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, ayo mari kita bantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sedang dalam proses pembangunan dan sudah digunakan untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian. Kalau pengen dapat pahala sebuah rumah di surga, minimal pahalanya 700 kali lipatnya dan pahalanya terus mengalir karena sudah dimanfaatkan. Ayo transfer sebagian harta kita ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 712 di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.